kelompok kelas 11 IPA 1 ini memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riki Anggara. Nama saya Yosef Farhan. Nama saya Muhammad Tulus Ferdinand. Nama saya Marsana Zuludiana. Nama saya Dina Syarifah. Nama saya Salsa Danarisa. Di sini kami akan mewawancarai Bu Bidan. Cekidot. Sobat Oktagen, kami dengan Ibu Bidan selaku narasumber kita hari ini. Di sini kami mewawancarai beliau tentang gangguan pada pola makan dan gaya hidup pada sistem reproduksi manusia. Saya Marsana Zuludiana. Dan saya Yosef Farhan. Kami dari Sekolah SMA 8 Taman Selatan. Nah, di sini kita sudah bersama Bu Bidan. Bu Bidan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo semuanya, nama saya Bidan Indrani. Halo Ibu, apakah Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah Baik. Sebelumnya kami ingin bertanya nih Bu, berapa lama sih Ibu melakukan layanan praktik bidan? Saya sudah kurang lebih 5 tahun melakukan tahun ini. Lumayan lama ya Ibu? Ya, Nah, pengalaman yang paling membekas dalam ingatan Ibu berkaitan dengan persalinan dan menangani pasien itu bagaimana ya Ibu? pengalaman yang paling membekas dalam ingatan sebenarnya banyak ya. Cuman yang paling ingat itu ya baru kemarin banget, karena kemarin kan ada kesalahan normal, tetapi hari-harinya keplasentannya itu lengket, jadi harus rujuk ke rumah sakit. Ada nggak sih Ibu yang menangani pasien yang berkonsultasi berkaitan riwayat infertilitas? Ada. Dan itu bagaimana untuk penanganannya, ada pengobatannya atau ada bagaimana Ibu? Iya, baik. Kalau untuk infertilitas, kalau kita biasanya kan konsultasi dulu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa tangani, ya paling kita periksa aja. Nanti misalkan kelanjutannya, bagusnya sih kita rujuk ke dokter kandungan. Usia berapa sih Bu pasien yang paling muda dan yang paling tua yang pernah Ibu Kalau tangani? kita paling muda pernah mengalami pasien hamil yang di usia 17 tahun. Ada. Dan bagaimana Ibu? Persalinannya tuh lancar atau ada kendala di persalinannya? Lancar sih, cuman ya bayinya agak lebih sedikit, berat badannya lebih kecil. Oh. Kalau untuk yang paling tua, Ibu pernah mengalami? Berarti paling tua dalam kehamilan maksudnya. Ada umur 40, ada 42, ada. Ibu kami kan sedang melakukan penelitian terhadap dampak gaya hidup dan pola makan konsumsi ya Bu, berkaitan dengan kesuburan maupun potensi infertilitas. Iya. Mungkin kami ingin memahami terlebih dahulu nih Bu, definisi infertilitas itu menurut ilmu medis seperti apa sih Bu? Jadi infertilitas ini menurut WHO ya, ketidakmampuan untuk hamil, ketidakmampuan untuk mempertahankan kehamilan, dan ketidakmampuan untuk membawa kehamilan kepada kelahiran hidup. Nah, atau kita bahasa gampangnya ya, infertilitas itu adalah gangguan kesuburan di mana istrinya itu tidak kunjung hamil setelah intens melakukan hubungan intim selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Itu pengertiannya. Gimana cara mengatasi dalam kendala seperti itu ya Ibu? Kalau kita menyarankan sih untuk makan makanan yang lebih seimbang, seperti sayur, buah-buahan, kaya akan protein, karbohidratnya seperti itu. Nah, minumannya juga yang tidak berwarna, tidak mengandung gula berlebihan, dan yang bersoda. Nah kan untuk anak muda itu banyak yang merokok ya Bu. Ya. Nah paparan asap rokok baik secara aktif maupun pasif itu dapat mempengaruhi kesuburan seseorang. Sejauh mana sih Bu dampaknya apabila setiap hari terpapar asap rokok? Jadi, paparan asap rokok itu sangat berpengaruh ya terhadap infertilitas karena asap rokok itu mengandung lebih dari 4.000 senyawa yang dapat menimbulkan stres oksidatif terhadap organ reproduksi terutama pria. Jadi sperma yang berpotensi ini menimbulkan terjadinya infertilitas pada pria. Dan itu menurut jurnal juga itu. Seperti itu ya Ibu. Nah, kalau kita seputar makanan dan minuman lagi ya Ibu. Ya. Nah, kan Ibu Bidan bilang kita nggak boleh memakan minuman yang berbahan pewarna maupun penyedap seperti MSG. Nah, itu tuh bagaimana kalau kita terlalu mengonsumsi itu terlalu berlebihan? Baik, jadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pengawet buatan, berwarna maupun penyedap terhadap kesuburan seseorang itu berpengaruh banget ya terhadap kesuburan baik pria maupun wanita, karena di
biasanya makanan dan minuman tersebut kan mengandung formalin, metanol 10-5%. Nah, formalin yang masuk ke dalam tubuh itu melebihi ambang batas, maka dapat mengakibatkan gangguan pada organ dan sistem reproduksi manusia. Ada nggak sih Bu pengaruhnya minuman kemasan plastik terhadap kesehatan organ reproduksi kita? Ada pengaruhnya, karena kan itu tadi kita balik lagi mengandung pengawet, gula yang tinggi, pewarna seperti itu. Remaja saat ini kan kebanyakan makan dan minuman kopi ya Ibu. Iya. Bagaimana rutin nongkrong di warung kopi. Nah itu tuh ada pengaruhnya berlebih terhadap kesuburan tidak ya Ibu? Ada, jadi kopi itu kan mengandung kafein ya. Nah, kafein ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi wanita dengan mengganggu ovulasi dan implantasi. Konsumsi kafein yang berlebihan ini dapat menyebabkan resiko gangguan pada tuberkulosis dan endometriosis pada organ reproduksi wanita. Minum-minuman bersoda terlalu sering itu dapat berpengaruh nggak sih Bu terhadap tingkat kesuburan? Nah, apalagi itu ya minuman bersoda yang terlalu sering diminum. Menurut penelitian yang saya baca dalam jurnal epidemiologi menemukan bahwa konsumsi satu atau lebih minuman yang mengandung gula tinggi seperti minuman bersoda setiap hari memiliki kaitan dengan kesuburan. Nah tadi kan ada minuman bersoda nih. Nah bagaimana kalau konsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, minuman beralkohol, itu bagaimana Ibu dalam kesuburan seseorang? Apalagi obat-obatan terlarang seperti narkoba ya. Minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi kesuburan karena akan mengganggu hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, testosteron. Nah, narkoba ini akan menyebabkan sel-sel sperma ataupun sel-sel telur itu cedera di dalamnya. Nah, sehingga pembuahan ini menjadi tidak sempurna. Akibatnya, bayi yang lahir biasanya akan cacat. Nah zaman sekarang kan kita kerap kali membawa ponsel kemana-mana nih ya Bu. Iya. Apakah ada nggak sih Bu pengaruhnya mengantongi ponsel di saku celana berkaitan dengan kesuburan organ reproduksi kita? Ada pengaruhnya. Nah, di sini lagi menurut penelitian menunjukkan gelombang elektromagnetik ponsel dapat mengurangi potensi kesuburan laki-laki dengan jenis dan derajat gangguan yang berbeda-beda. Nah, dalam penelitian juga ditemukan bahwa pajaran radiasi gelombang panelnya ponsel itu mampu menurunkan kualitas dan fungsionalitas spermatozoa manusia. Nah, zaman sekarang kan banyak yang malas berolahraga nih Ibu. Pengaruh dalam reproduksi mereka itu bagaimana ya Ibu? Ya, sangat berpengaruh sih terhadap kesuburan ya, karena kalau pada wanita kalau malas berolahraga itu bisa menghambat proses ovulasi dan menstruasi seperti itu. Apakah kesuburan bisa dilihat secara fisik terhadap penampilan seseorang nggak sih Bu? Misalnya wanita yang bertubuh montok dinilai lebih subur atau pria yang berbadan kekar dinilai lebih subur. Nah, fisik itu mempengaruhi kesuburan ya. Jadi maksud di sini fisiknya itu yang berat badannya berlebih atau obesitas itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau masih dalam ideal itu tidak berpengaruh. Tiga. Nah, kalau kan di Bekasi ini banyak banget ya Ibu polusi udara. Nah, kalau misalnya kita terlalu menghirup asap kendaraan itu bagaimana dalam terhadap kesuburan seseorang? Ya, polusi udara juga mempengaruhi infertilitas ya. Karena polusi udara ini meningkatkan fragmentasi DNA sperma yang dapat menyebabkan infertilitas. Sejauh mana sih Bu tingkat stres mempengaruhi kesuburan seseorang? Nah, tingkat stres ini sangat berpengaruh kepada kesuburan ya. Jadi pada wanita, stres berlebih ini dapat menyebabkan gangguan menstruasi. Hal ini yang memicu gangguan kesuburan pada wanita. Ketika stres, tubuh akan mengirim sinyal nih ke hipotalamus atau bagian otak yang mengendalikan siklus ovulasi. Itu Jadi bisa 2 bulan itu sekali Iya. bisa, 3 bulan sekali bisa. Nah, kebiasaan remaja laki sekarang kan bermainan game online dan tidak tahu waktu ya Ibu. Betul. Gimana sih Bu? Itu tuh mempengaruhi atau tidak ya Ibu? Sangat mempengaruhi. Begadang itu kan berarti tidurnya nggak jelas. Nah, kalau seseorang yang tidurnya kurang dari 6 jam itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan.
Nah kan remaja saat ini biasanya banyak yang suka touring itu Bu, Ya. menggunakan sepeda motor. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih Bu terhadap kesuburan dan organ reproduksi? Ada. Itu kan artinya kalau touring lama-lama berarti duduknya Udah lama berjam-jam. banget, berjam-jam. Nah, jadi aktivitas duduk yang terlalu lama ini bisa berpengaruh terhadap kesuburan, terutama pada pria nih, bisa menghambat proses produksi sperma karena akan bermasalah pada testisnya, sehingga meningkatnya suhu akibat beberapa faktor termasuk duduknya terlalu lama. Nah, ada hubungan ya sih Bu antara penggunaan pakaian yang terlalu ketat terhadap kesuburan seseorang? Ada banget. Pakaian yang ketat ini mempengaruhi kesuburan, terutama pada laki-laki nih. Mempengaruhi kualitas sperma, lagi-lagi tuh diulang lagi. Jika menggunakan pakaian terlalu ketat, atau pakaian dalam, kalau misalnya jeans, seperti itu. Karena kenapa? Sirkulasi udara akan terhambat sehingga menyebabkan area organ intimnya menjadi lemah. Gitu. Remaja saat ini kan banyak terpapar konten pornografi itu Bu, sehingga banyak yang melakukan onani atau masturbasi. Ya. Nah itu pengaruhnya kegiatan tersebut apabila dilakukan terlalu sering itu apa sih? Kalau onani atau masturbasi, kebetulan saya sudah baca dalam jurnalnya tidak ada pengaruhnya terhadap kesuburan. Mungkin pengaruhnya bukan ke kesuburan, tapi kayak biasanya lecet seperti itu aja sih. Kalau berpengaruh ke kesuburan itu enggak. Di zaman dulu itu kan ada istilah seseorang dikebiri sehingga tidak memiliki kemampuan bereproduksi ya Ibu. Ya. Bagaimana mekanismenya sehingga orang tersebut tidak mampu bereproduksi lagi? Oke, jadi pada masa lalu itu kan ada beberapa pria ya yang dikebiri dengan membuang sebagian alat kelaminnya. Nah, tapi pada umumnya itu kebiri itu adalah tindakan kimia atau pembedahan yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi pada manusia, misalnya menghilangkan fungsi testis pada pria dan fungsi ovarium pada wanita. Jadi bukan alat kelamin yang dipotong kalau untuk sekarang. Jadi maksudnya menghilangkan fungsi testis misalkan pada pria. Jadi dia tuh spermanya itu tidak aktif seperti itu. Jadi istrinya tidak hamil terus. Kadang kan ada tuh yang nggak cocok ya, perempuan yang nggak KB, makanya begitu. Jadi laki-lakinya yang hamil seperti itu. Kan banyak kasus ibu hamil yang janinnya udah mengalami keguguran. Itu yang menyebabkan hal tersebut terjadi itu apa sih Bu? Ada beberapa faktor. Yang pertama, kita lihat kondisi kesehatan ibunya. Yang kedua, ada kelainan kromosom. Yang ketiga, bisa dari stres sama kebiasaan pola hidup si ibunya sendiri. Misalkan kebiasaan rokok, minum obat barang, alkohol. Nah, tadi kan pencegahannya udah nih Ibu. Nah, Iya. sekarang tuh pencegahan potensi keguguran dari ibu hamil itu bagaimana dan Oke, cara mencegah keguguran yang pertama hindari faktor resikonya ya, seperti merokok, minuman alkohol, barang. Nah, mencegahnya lagi minum vitamin yang pastinya setiap hari, batasi asupan kafein. Nah, makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga teratur, jaga berat badan dan rutin periksa kehamilan. Nah kan zaman sekarang itu banyak yang melakukan seks bebas nih ya Bu. Iya. Nah itu pengaruhnya apa sih Bu ke gangguan kesuburan pada masa remaja? Pengaruhnya sangat berpengaruh ya, karena kalau seks bebas itu kan biasanya nantinya akan tertular infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonorrhea. Nah, jadi dari penyakit itu berpengaruh terhadap kesuburan. Gitu. Nah, banyak sekali nih info yang kita dapatkan dari wawancara kali ini. Ada kira pesan ibu terhadap remaja yang berkaitan dengan hubungan gaya terhadap kesehatan reproduksi. Dari kesan saya terhadap remaja yang berkaitan dengan hubungan gaya hidup terhadap kesehatan reproduksi, yaitu sebaiknya para remaja sekarang lebih peka lagi ya terhadap kesehatan reproduksinya masing-masing, karena remaja itu kan menentu masa depan nih. Jadi saran saya sih ya, pesan saya perbaiki gaya hidupnya, makan makanan yang bergizi, jangan begadang, hindari rokok, hindari alkohol, seperti itu. Mohon untuk sarannya juga nih Bu Bidan untuk remaja masa kini. Pola konsumsi seperti apa sih yang dianjurkan untuk menjaga fisik tetap sehat khususnya pada organ reproduksi? Oke, nah saran saya untuk remaja masa kini ya harus memperbaiki pola hidup, jangan mengkonsumsi makanan
perempuan nih jaga personal hygiene-nya, karena itu kan faktor penting ya. Nah, udah selesai nih teman-teman wawancara pada kesempatan hari ini. Ada banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Ya, semoga dengan wawancara kali ini kita bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bubi dan Intan yang sudah bersedia menjadi pewawancara pada kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.